Halo, perkenalkan nama saya Maria Fatima Slenda dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Bimbingan dan Konseling, semester 5B. Sebelum saya memulai, izinkan saya terpanggil umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Psikologi Industri. Di video kali ini saya akan memaparkan secara lisan mengenai mata kuliah Psikologi Industri tersebut. Jadi apa sih pengertian dari Psikologi Industri? Psikologi Industri itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di tempat kerja. Psikologi Industri juga ada ruang lingkupnya. Yang pertama itu ada motivasi dalam kepuasan bekerja. Yang kedua ada konflik antara kelompok. Yang ketiga ada dinamika yang terjadi dalam kelompok atau tim. Yang keempat stres dalam pekerjaan, adanya konflik negosiasi, adanya teknologi komunikasi dan interpersonal, dan yang terakhir itu adanya psikologi konsumen. Motivasi adalah kebutuhan yang menimbulkan suatu dorongan dengan maksud mencapai suatu tujuan. Apa sih motivasi dalam bekerja? Motivasi kerja yaitu suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan dalam bekerja. Motivasi bekerja seseorang dapat bersifat proaktif dan reaktif. Apa itu proaktif? Proaktif itu motivasi yang ada dalam diri seseorang. Kemudian reaktif itu, yang dimaksud dengan reaktif itu motivasi atau dorongan yang berasal dari lingkungan. Adapun ciri-ciri motivasi dalam bekerja. Yang pertama itu motivasi majemuk. Motivasi majemuk ini setiap manusia memiliki tujuan yang sama. Yang kedua ada motivasi secara berubah-ubah. Yang ketiga ada motivasi berbeda-beda bagi individu. Dan yang terakhir itu ada motivasi yang juga kita tidak dapat sadari. Tujuan dalam motivasi kerja itu yang pertama untuk meningkatkan semangat kerja seseorang. Yang kedua untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Dan yang ketiga itu meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Asas motivasi kerja itu ada 3. Yang pertama, asas mengikut sertakan, asas pengakuan, dan yang terakhir itu asas komunikasi. Tujuan asas motivasi ini yaitu untuk saling memperhatikan sarana dan prasarana serta memberikan penghargaan atas pencapaian hasil kerja. Peran konselor dalam psikologi industri. Peran konselor dalam psikologi industri ini adalah memberi bantuan kepada orang yang bekerja di industri. Jadi jika seseorang mengalami stres, mengalami depresi dalam suatu pekerjaan, disitulah peran konselor, yaitu untuk membantu agar tidak terjadinya stres pada seseorang yang bekerja di industri. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam ruang lingkup psikologi industri itu ada keterampilan negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah komunikasi antara dua belah pihak, yaitu antara pembeli dan penjual. Jadi pembeli dan penjual ini saling berkomunikasi atau bisa juga bergantian. Proses komunikasi atau negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya kedua belah pihak, yang kedua adanya tema masalah yang sama antara kedua belah pihak, yang ketiga adanya kerjasama antara kedua belah pihak, dan yang terakhir adanya tujuan yang sama dari kedua belah pihak. Adapun tipe negosiasi yang pertama itu yang pertama menghindari
kompetisi, memenuhi keinginan, dan yang terakhir itu ada kolaborasi. Perilaku negosiasi dibagi beberapa tipe. Yang pertama, negosiasi bingung, negosiasi ragu-ragu, negosiasi emosional, dan yang terakhir negosiasi agresif. Tren di dalam negosiasi yaitu menciptakan kerjasama. Dalam menciptakan kerjasama yaitu adanya kesan pertama, yang kedua adanya jadilah orang yang dapat dipercaya, dan yang terakhir itu buatlah orang bangga dengan diri kita. Stres dalam suatu pekerjaan adalah hal yang biasa. Stres datang jika adanya hal yang menantang dan adanya hal yang dapat membebani diri kita atau hidup kita. Akibat stres dalam bekerja, stres yang pertama yaitu subjektif. Subjektif ini adanya kekhawatiran dalam suatu pekerjaan. Yang kedua ada perilaku. Perilaku itu adanya sebuah kecelakaan. Yang ketiga kognitif. Kognitif ini kemampuan dalam berpikir yang tidak masuk akal. Yang keempat itu ada subjektif. Subjektif itu bukan subjektif, fisiologis. Fisiologis itu adanya tekanan darah yang meningkat. Dan yang terakhir itu organisasi. Di dalam organisasi ini adanya omset produktivitas. Tadi juga dijelaskan bahwa di ruang lingkup itu ada mengenai tentang dinamika kelompok atau dinamika yang terjadi dalam kelompok atau tim. Dinamika kelompok itu dibagi dua. Yang pertama dinamika kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer itu, dinamika kelompok primer yaitu adanya interaksi kita antara dengan orang yang sudah mengenal kita atau orang yang lebih dekat dengan kita. Dinamika kelompok yang bersifat sekunder itu adanya interaksi antara kita dengan orang yang berjauhan atau adanya interaksi kita dengan orang yang belum kita kenal. Adanya peran tim atau peran kelompok dalam dunia kerja. Yang pertama itu adanya pembaharuan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengembangan, yang keempat pemeriksa, dan yang terakhir itu adanya penasehat. Di dalam psikologi industri juga ada terjadinya konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi ini diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama kesalahan dalam mendesain, dan yang kedua itu pengacuan dari luar ataupun dari dalam. Konflik dalam organisasi itu adanya konflik antara diri kita sendiri, kemudian adanya konflik antara individu, adanya konflik antara kelompok, adanya konflik antara interpersonal, adanya konflik antara personal. Dalam satu pekerjaan juga tentunya ada komunikasi antara atasan dan bawahan. Komunikasi antara atasan dan bawahan ini meliputi dalam 3 aspek. Yang pertama adanya intensitas antara pertemuan pegawai dengan pemimpin. Yang kedua kerjasama pegawai dengan pemimpin. Dan yang terakhir itu media komunikasi antara atasan dan bawahan. Baik, sekian pemaparan secara lisan mengenai materi psikologi industri yang saya paparkan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni.